lanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 4 versi novelnya. Sebelum itu bantu subscribe. Di sisi lain ketiga bersaudara itu, Qin Yu, Hou Fi, dan He Yu terbang melintasi lautan dengan mengenakan jubah hitam. Di belakang mereka adalah 4 binatang dewa tinta kilin, Shixin, Si Bing, dan Si San dalam bentuk manusia. Di depan benua Qianlong sudah terlihat sebentar lagi Qin Yu dan saudaranya akan tiba di daratan benua Qianlong. Sejak pelelangan diagram surga Sundering, diurus Qin Yu memutuskan untuk kembali ke benua Qianlong untuk mengunjungi kerabatnya sebelum kesusahan surgawi 9-nya. Saat tanggal kesusahan surgawi 9-nya ditutup, bahkan Qin Yu mulai merasakan tekanan. Senyum muncul di wajah Qin Yu saat angin bertiup. Depan adalah ibu kota dinasti Qing. Karena ibu kota sebelumnya telah dihancurkan ibu kota dinasti Qing, dipindahkan langsung ke timur, ke kota terbesarnya, kota api. Dalam hal kemakmuran, kota api sebanding dengan ibu kota sebelumnya dengan juga berganti nama menjadi ibu kota Qin. Qin Yu, Hou Fi, He Yu, dan 4 binatang dewa bentuk manusia tiba di ibu kota. Berjalan di jalan-jalan ibu kota, dia menikmati perasaan ini. Melihat Qin Yu, Hou Fi, dan He Yu dalam jubah hitam dipasangkan dengan aura yang mereka keluarkan menyebabkan orang-orang di sekitar merasa bahwa trio itu pasti berstatus tinggi. Bahkan 4 pelayan binatang dewa pun mengeluarkan aura. Bisa dibayangkan seberapa tinggi status pemiliknya. Kakak masih ada sekitar 2 bulan sampai 9 kesusahan surgawi Anda. Di mana tepatnya Anda akan membawanya? Hou Fi bertanya melalui akal suci setelah memindai pemandangan sekitarnya. Qin Yu berpikir sejenak dan menjawab melalui akal suci, jangan khawatir, ketika saatnya tiba menemukan pulau acak di selatan benua Qianlong. Qin Yu tidak terlalu peduli di mana dia akan mengambil kesusahan. Saat ini bebas dari kekhawatiran, Qin Yu memikirkan berjalan-jalan memeriksa kehidupan orang biasa. Kakak, apakah kita akan pergi ke istana sekarang? He Yu bertanya dengan lembut. Qin Yu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, tidak perlu terburu-buru, berita kepulanganku hanya disampaikan ke Stellar Tower. Ayah dan kakak laki-laki hanya bersiap-siap untuk meninggalkan menara Stellar. Saya menduga mereka masih belum terbiasa berada di Stellar Tower. Untungnya seharusnya tidak apa-apa bagi mereka untuk pergi sekarang. Karena utusan abadi tiba di alam fana, saya sangat meragukan ada orang yang berani datang ke benua Qianlong untuk menimbulkan masalah, kata Qin Yu melalui akal suci. Ada satu hal yang tidak disebutkan Qin Yu siapa tanpa melakukan apapun yang akan datang ke benua Qianlong untuk kerabatnya dan menimbulkan masalah. Belum lagi Qin Yu sendiri ada di sini. Dengan King Ji Immortal Mansion miliknya, Qin Yu dapat menjamin bahwa tidak ada yang bisa menyakiti orang yang dicintainya. Siapapun yang berani datang, Qin Yu pasti tidak akan berbelas kasihan. Mari kita berhenti membicarakan hal-hal lain. Ayah dan saudara laki-laki saya belum kembali. Ada sebuah restoran di depan kita. Ayo kita minum dan bicara. Ketiganya mulai menuju ke restoran. Segera setelah itu 4 binatang dewa juga memasuki restoran. Qin Yu dan saudara-saudaranya secara acak memilih meja dan duduk. Keempat binatang dewa juga mengambil meja dan duduk. Mereka hanya duduk di sana sambil minum, mengobrol, dan tertawa. Mereka meminum anggur itu seperti air. Tidak lama 8 botol anggur sudah habis dan ketiganya tampak baik-baik saja. Manajer beri aku 10 toples besar lagi anggur, ini cukup enak. Hou Fi berteriak. Pelanggan mohon tunggu sebentar manajer. Gendut itu menyapa sambil tersenyum, tetapi di dalam hatinya sialan. Pelayan sialan ini masih belum kembali setelah sekian lama. Jika saya membuat marah orang-orang ini, mereka bahkan mungkin menghancurkan restoran saya. Tak lama kemudian Qin Yu menyadari bahwa dia tidak dapat mendeteksi tingkat kekuatan pria kekar yang gelap. Pria berkulit gelap dan kekar itu berjalan menuju meja Qin Yu. Qin Yu tidak menyadarinya sebelumnya, tetapi ketika pria kekar itu tepat di depannya, ia melihat bahwa pria kekar itu menakutkan, seperti dihancurkan oleh gunung aura yang begitu tebal, pasti ahli sekuat Song Ju. Nah kau, sang menyangkan mataku. Pria berkulit gelap dan kekar itu menatap Hou Fi sambil tersenyum. Saya? Hou Fi secara mengejutkan menunjuk pada dirinya sendiri. Pria kekar gelap itu mengangguk sambil tersenyum. Saya Men Qian, Anda bisa memanggil saya kakak laki-laki Men Qian. Qin Yu memperhatikan sesuatu saat ini. Murid Men Qian ini ternyata berwarna ungu. Saudaraku, aku hanya punya 1 saudara laki-laki. Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa menjadi kakakku? Hou Fi jelas tidak peduli. Sebuah cahaya melintas di mata ungu Men Qian.
Senyumnya benar-benar hilang, wajahnya langsung menjadi dingin. Binatang ilahi unggul dengan kekuatan tempur terkuat, Qin Yu merasa sedikit pusing karena Vivi masih bertindak dalam temperamen yang sulit diatur. Ahli di depan mereka ini sangat kuat. Bahkan jika ketiga bersaudara itu menghadapinya bersama, mereka mungkin masih belum memiliki kesempatan. Meskipun demikian, Hou Fi masih bertindak dengan bangga dan Qin Yu tidak mengatakan apa-apa tentang ini. Bagaimanapun dia masih memiliki Qin Yu Immortal Mansion. Men Qian dengan dingin menatap Hou Fi dan Hou Fi balas menatap Men Qian, keduanya tidak mau mundur. Baiklah, seperti yang diharapkan, kesombongan Anda membuat Anda layak menjadi monyet air bermata api. Men Qian tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hou Fi, Qin Yu, dan He Yu merasa sangat terkejut. Di alam fana ini hanya ada sedikit orang yang mampu mengenali identitas Hou Fi, tetapi Men Qian ini dengan mudah mengatakannya. Selanjutnya pada saat ini penghalang didirikan untuk mencegah orang biasa yang berada di luar penghalang dengar percakapan mereka. Qin Yu berdiri sambil tersenyum, dia berkata, "Saudara Men Qian, biarkan aku memberimu perkenalan. Ini saudara kedua saya, Hou Fi, dia sangat sulit diatur. Saudara Men Qian, tolong jangan terlalu keberatan, ini saudara ketigaku, He Yu, temperamennya jauh lebih dingin dari saudara laki-lakiku yang kedua." Oh, mata Men Qian berbinar karena terkejut saat dia menatap He Yu. Men Qian menatap He Yu cukup lama, merasa bingung, dia berkata, "The Fine Beast. Kapan spesies burung binatang ilahi pernah memiliki spesies seperti milik Anda? Mungkinkah Anda adalah varian dari spesies burung?" Saya tidak tahu, He Yu hanya mengeluarkan 3 kata ini dari mulutnya. Men Qian tertawa, itu cukup menarik. Men Qian tiba-tiba melihat ke arah Qin Yu dan tertawa berkata, "Kamu manusia yang mampu menjadi kakak dari monyet air bermata api dan binatang suci yang bahkan tidak dapat saya kenali, membuat saya sangat terkejut. Saya dengan rendah hati adalah Qin Yu, seorang fusionis sederhana," Qin Yu berkata sambil tersenyum. Men Qian menganggukkan kepalanya setelah melihat 4 Divine Beast lainnya. Men Qian berkata kepada Qin Yu, "Saudara Qin Yu, saya benar-benar mengagumi Anda karena benar-benar mampu menjinakkan 4 Divine Beast kelas menengah ini. Tapi untuk 4 Divine Beast kelas menengah ini bersama Hou Fi, kurasa mereka telah memperoleh teknik pelatihan yang cukup bagus yang bisa dianggap sebagai keberuntungan mereka." Tentu saja Men Qian tahu kelas binatang ilahi Hou Fi. "Kalian semua menggunakan transmitter kan? Beri aku pemancarmu sebentar. Jika di masa depan Anda memiliki masalah, Anda dapat menemukan saya. Percayalah, saya bisa menyelesaikan masalah biasa apapun di alam fana." Men Qian tersenyum tulus. Tentu saja Qin Yu senang mendapatkan teman baru dalam beberapa saat Men Qian akan meninggalkan jejak akal sucinya. "Saudara Qin Yu, Hou Fi, dan He Yu, saat ini saya memiliki beberapa urusan penting yang harus diselesaikan di benua Tenglong. Jadi sekarang kita akan dipisahkan satu sama lain untuk sementara waktu. Jika sesuatu terjadi, Anda dapat menemukan saya dengan pemancar," kata Men Qian sambil melihat Qin Yu dan saudara-saudaranya. Pada saat ini Men Qian juga melepaskan penghalang di sekitarnya. Qin Yu berdiri dan berkata, "Jika kita memiliki kesempatan, kita pasti akan bertemu dengan saudara Men Qian lagi." Bahkan Hou Fi dan He Yu sama-sama berdiri, mereka merasa pria bertubuh gelap dan kekar di depan mereka adalah seseorang yang pantas diajak berteman. "Aku akan pergi." Men Qian membuat sikap hormat menangkupkan kedua tangannya ke arah Qin Yu sebelum pergi. Dalam 2-3 langkah Men Qian meninggalkan restoran, dia menghilang dari pandangan semua orang. Mereka tidak tahu apakah itu teleportasi atau kemampuan khusus. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya bisa bertemu dengan ahli yang tidak dapat dipahami di benua Qianlong. Qin Yu menghela nafas pada dirinya sendiri. "Tuan, barusan apa yang dibicarakan pria kekar itu dengan kalian?" Tinta Kilin mentransmisikan, bahkan si Xin dan saudara laki-lakinya melihat ke arah dengan ekspresi bingung. Sesaat lalu Men Qian memasang penghalang sehingga hanya dia dan saudara laki-laki Qin Yu yang bisa terlibat dalam percakapan. Sixin dan binatang ilahi lainnya tidak bisa mendengar percakapan itu. "Tidak banyak, baiklah, bersiaplah untuk kembali ke istana kerajaan," Qin Yu berkata dengan acuh tak acuh. Segera keempat binatang ilahi menghentikan pertanyaan mereka. Segera mereka semua kembali ke istana kerajaan. Apakah ini tempat ayah dari iblis yang lepas? Ada 3 bagian pada diagram sundering surga. Klan naga memiliki 1 bidak iblis yang lepas memilikinya, dan ada bidak lain yang bahkan tidak dapat saya temukan. Utusan klan naga bersama dengan pemimpin klan naga yang memiliki senjata abadi kelas atas tidak akan terlalu sulit untuk ditangani, tetapi itu akan sangat merepotkan.
Sisi iblis yang longgar akan sedikit lebih mudah untuk ditangani. Saat Menqian melihat pegunungan Yinyu yang sangat luas dan besar, dia sedang merencanakan sesuatu dalam pikirannya. Gunung Yinyu, tempat di mana jumlah iblis yang lepas berjumlah puluhan ribu dan Xiumois biasa berjumlah ratusan ribu. Mereka semua berasal dari berbagai sekte Xiumo. Sekarang dengan Blood Devil Du Songjun sebagai komandonya, sisi iblis yang lepas bisa berdiri tegak sekali lagi. Dengan 2-3 langkah Menqian sudah sampai di istana Yinyu. Siapa yang kesana? Kata penjaga setan lepas istana Yinyu. Menqian dengan santai menatap matanya, cahaya ungu memancar dari pupil Menqian, dan segera ekspresi setan lepas itu menjadi tidak bergerak. Pengawal iblis yang lepas itu baru sadar setelah beberapa saat, apa itu barusan aku tertidur. Aku iblis yang lepas masih bisa tertidur. Setelah memikirkannya, iblis lepas itu bagaimanapun juga tidak dapat mengingat apa yang sebenarnya terjadi beberapa saat yang lalu. Adapun Menqian, dia sudah dengan santai pergi ke depan. Di jalan banyak setan lepas menyambut Menqian. Iblis lepas ini berasumsi bahwa Menqian adalah semacam ahli jalan iblis. Hanya beberapa penjaga iblis lepas yang mendekati Menqian untuk menanyainya, tetapi begitu Menqian dengan santai menatap mata mereka masing-masing, dan setiap iblis yang lepas itu tampak seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka. Semuanya dengan patuh membiarkan dia lewat. Melalui metode ini, Menqian langsung tiba di jantung istana Yinyu, balai setan darah. Blood Devil Hall. Raja Iblis level 1 yang dikenal sebagai Blood Devil tidak lebih dari seseorang yang ingin memamerkan kekuatan mereka di alam fana. Kata Menqian sambil tersenyum sambil berdiri di luar Blood Devil Hall. Suara Menqian tidak nyaring, tapi dari mereka yang berada di sekitar Blood Devil Hall dan mereka yang ada di dalamnya, siapa yang bukan ahli. Dengan demikian, semua ahli mendengar suara ini, termasuk utusan alam iblis, Blood Devil Hall, Blood Devil Du Songjun. Berani-beraninya kamu bertindak begitu sombong di luar Blood Devil Hall. Bersamaan dengan teriakan marah ini, sinar cahaya merah, darah melesat ke arah Menqian. Iblis pelarian kesusahan ke-12. Menqian menggelengkan kepalanya dan tersenyum pergi, dia melambaikan tangannya. Dengan lambaian tangannya, Wukongsu yang sekarang lebih kuat dengan senjata iblis kelas atas batuk seteguk darah segar. Dia jatuh tak berdaya di atas Blood Devil Hall dan kemudian jatuh ke tanah. Setelah itu, Damelian Yu yang sedang bersiap untuk bertarung sekarang benar-benar ketakutan. Ya Tuhan, meskipun kekuatan Wukongsu meningkat berkali-kali lipat, dia bukan tandingan untuk satu gerakan. Pria di depan mereka terlalu kuat, siapa yang membuat keributan di luar? Apakah mereka meminta untuk mati? Blood Devil Du Songjun berbicara dengan suara tirani. Sinar cahaya merah darah tiba-tiba muncul dari udara tipis di luar aula utama aula setan darah. Selama hari-hari ini, iblis darah Du Songjun telah hidup seperti seorang pangeran karena dia menerima pujian dari iblis yang tak terhitung jumlahnya. Karena ini masalahnya, dia mendapatkan aura seseorang yang berkuasa. Blood Devil Du Songjun memancarkan cahaya merah yang menakutkan. Dia melihat ke arah pria berkulit gelap dan kekar yang begitu berani tepat di luar Blood Devil Hall. Kamu adalah Menqian? Menqian, ini benar-benar kamu? Du Songjun merasa sangat terkejut. Oh, aku bertanya-tanya siapa yang akan dikirim oleh alam iblis, ternyata itu kamu pantas. Hanya ada sedikit elit raja iblis level 1 di alam iblis, kamu bisa dianggap lumayan, kata Menqian dengan senyum tipis di wajahnya. Du Songjun menyipitkan mata, siapa sangka klan binatang alam iblis sebenarnya bersedia mengirimmu keluar. Apakah kalian tidak takut dengan kemungkinan mati di alam liang? Jika kamu mati, itu akan menjadi pukulan besar bagi klan Beast. Meninggal karena kurangnya kekuatan tidak bisa disalahkan pada orang lain, Menqian berkata dengan acuh tak acuh. Benar-benar layak disebut sebagai superior divine beast terkuat raja iblis, sapi bermata ungu. Dalam jajaran binatang dewa unggul, klan binatang, aku percaya hanya Raja Iblis Sapi Bermata Ungu. Anda yang memiliki kekuatan alami untuk menjadi seorang pemimpin. Untuk benar-benar bersedia membiarkan Anda turun ke alam fana, itu benar-benar kemauan yang besar untuk menggunakan sumber daya. Blood Devil Du Songjun tidak bisa menahan nafas. Blood Devil Du Songjun adalah salah satu elit Blood Devil Emperor. Beberapa elit di alam iblis akan mengetahui hal ini, masing-masing dari superior divine beast. Realm Iblis adalah semua tokoh yang paling penting.
mengirimkan Superior Divine Beast untuk turun ke alam fana benar menakutkan, dan bahkan di antara hewan dewa unggul utama, Raja Iblis Sapi bermata ungu dikenal sebagai yang terkuat dalam hal kekuatan militer. Lian Yu, segera siapkan pesta, saya ingin minum-minum dengan saudara laki-laki Men Qian. Du Song Jun berkata kepada Dame Lian Yu yang ada di sisinya. Ya, iblis darah senior Dame Lian Yu mengerti pria Qian. Ini pasti adalah utusan alam, iblis, dan juga sangat kuat sedemikian rupa sehingga Du Song Jun secara tidak sadar menempatkan dirinya dalam kondisi rentan. Saya tidak tahu apakah saudara laki-laki Men Qian bersedia memberi saya wajah atau tidak. Du Song Jun tersenyum. Tentu saja aku akan memberimu wajah. Men Qian tersenyum tipis. Jika Men Qian tidak perlu mengambil tindakan, dia tidak akan repot. Karena Men Qian adalah Superior Divine Beast yang turun ke alam fana, Kaisar Iblis secara alami memberinya harta yang luar biasa. Lagi pula, bahkan jika dia adalah Kaisar Iblis, dia tidak akan berani membiarkan Raja Iblis Sapi bermata ungu Superior Divine Beast mati. Selanjutnya, Men Qian 100% percaya diri, apakah itu kekuatan, individu, atau berbagai jenis senjata dan armor, dia benar-benar lebih unggul dari utusan lainnya. Tentu saja Men Qian juga tahu bahwa setiap utusan memiliki teknik khusus mereka sendiri. Jika itu benar-benar terjadi pada pertarungan hidup dan mati, bahkan jika dia membunuh lawannya, dia pasti akan terluka. Jadi tidak perlu mengambil tindakan untuk mencapai tujuannya secara alami, berarti dia tidak perlu bertarung. Selama pesta, ayo saudara Men Qian, minumlah cangkir ini. Blood Devil Du Song Jun tertawa lembut saat dia bersulang minum. Men Qian tidak menolak dan minum lebih dari 3 gelas alkohol. Men Qian meletakkan cangkir anggurnya dan berkata, Du Song Jun, kamu pasti sudah tahu alasan mengapa aku datang ke sini. Saya bertanya kepada Anda, berapa banyak orang yang dapat dibawa oleh diagram penghancur langit itu ke alam liang? Jangan bohong, saya juga bisa mendapatkan informasi dari orang lain. Berbohong. Raja Iblis Sapi bermata ungu binatang, buah silahi unggul yang paling mampu menyebabkan alam abadi dan alam iblis merasa tidak nyaman. Temperamen mereka sangat ekstrim. Jika mereka memperlakukan Anda dengan baik, itu adalah keberuntungan Anda. Jika Anda berani menipu mereka, Raja Iblis Sapi bermata ungu yang pemarah dan gila akan membuat Anda benar-benar memahami apa yang disebut sapi gila. Selain yang memegang diagram sundering surga itu juga bisa membawa 5 orang lainnya. Du Song Jun berkata karena dia tidak punya alasan sedikit pun untuk menyembunyikan kebenaran. Ini berarti bahwa diagram surga sundering Anda akan membiarkan sekelompok 6 orang masuk. Saya ingin 3 tempat lainnya. Apa yang kamu katakan? Men Qian langsung mengatakan ini tanpa berbelit-belit. Du Song Jun menatap kosong nafsu makan yang besar. Dalam satu tarikan napas dia meminta 3 titik baik. Du Song Jun, mungkinkah Anda merasa ada yang salah dengan lamaran saya? Men Qian bertanya. Jantung Du Song Jun berdebar kencang. Hewan dewa unggul yang turun ke alam fana pasti akan memiliki senjata iblis kelas atas. Belum lagi status khusus dari Superior Divine Beast Clan mungkin takut akan kemungkinan kematian Men Qian dan memberinya senjata dan bermutu rendah yang berharga. Ini sulit untuk dikatakan. Du Song Jun dengan jelas memahami situasinya. Bahkan jika Men Qian tidak memiliki senjata dewa tingkat rendah dan hanya menggunakan senjata iblis kelas atas, Du Song Jun masih tidak akan mampu memusuhi dia. Superior Divine Beast dengan kekuatan tempur terkuat yang dikenal di antara Superior Divine Beast. Bagaimana bisa Du Song Jun dibandingkan dengan kekuatan Raja Iblis Mata Ungu Setan Raja Iblis level 1 ini? Tidak ada keberatan, tentu saja saya tidak keberatan. Blood Devil Du Song Jun tersenyum memasuki alam Ni yang bukanlah tentang angka, yang penting adalah ahli. Sisi iblis lepas saya memiliki Gong Su dan beberapa dukungan lainnya. Jika orang lain pergi, mereka hanya akan mati. Ketiga tempat ini akan diberikan kepada saudara Men Qian. Saya dengan senang hati memberikan bantuan ini untuk Anda. Men Qian bersulang sambil tersenyum berkata, kalau begitu aku akan berterima kasih pada saudara Du. Dalam percakapan singkat, Du Song Jun yang awalnya sombong dan tidak tertahankan telah memberikan 3.2 Kron sundering surga kepada Men Qian. Pada saat ini, Qin De dan Qin Feng kembali dari negara Stellar dan bertemu dengan Qin Yu. Awalnya ketika sisi iblis yang longgar datang ke benua Qian Long untuk melawan diagram penghancur surga, lebih dari 10 juta warga dinasti Qin telah terbunuh. Tapi untungnya tentara tidak mengalami kerugian apapun.
Dengan demikian, dinasti Qin hanya perlu memindahkan ibu kotanya dan membuat pengaturan bagi korban peristiwa tersebut. Secara keseluruhan tidak ada kerugian yang besar saat ini Qin Yu tinggal di kediaman masa kecilnya Misty Villa. Melihat jalan pegunungan Gunung Dong, Lan Qin Yu masih ingat saat ia melakukan pelatihan terbatas. Terus-menerus berlari di jalan gunung itu, ia juga ingat setiap hari beristirahat di pemandian air panas. Melihat kantong pasir di lapangan pelatihan boneka pelatihan perunggu dan balok Bluestone, perasaan mengingat kenangan masa kecilnya cukup indah. Ayah, kakak laki-laki kedua, tenanglah. Meskipun kesusahan surgawi 9 ini berbahaya, saya memiliki banyak harta. Jadi melewati kesusahan surgawi 9 ini bukanlah hal yang mustahil. Lebih jauh, bahkan jika saya gagal dan menjadi praktisi lepas itu tidak berarti apa-apa. Di Misty Villa, Qin Yu saat ini mengucapkan selamat tinggal kepada orang yang dicintainya. Yul ingat saat terlibat dalam kesengsaraan, jika Anda tidak bisa lagi menahannya, jadilah praktisi yang lepas. Jangan mencoba menjadi berani, apakah kamu mengerti? Qinde mendesak sekali lagi. Bahkan jika pikiran Qinde, lebih baik dia tahu bahwa putranya sendiri akan menghadapi kesusahan. Surgawi 9 yang paling berbahaya dan tidak bisa menahan perasaan khawatir. Baiklah ayah, kakak tertua, kakak kedua Paman Feng. Paman Yu, aku harus pergi. Kalian semua tidak perlu mengantarku. Pergi. Qin Yu berbalik dan melihat ke ingkilin tinta. Kecil, kamu adalah iblis bebas. Kesusahan ketiga mulai sekarang. Berlatih dengan damai dan lindungi keluarga Qin clan saya. Jika ayah saya mengirimi Anda transmisi, saya harap Anda akan pergi dan mengulurkan tangan membantu. Qilin mengangguk. Jangan khawatir, hanya karena Master memberikan teknik pelatihan kepada saya itu sudah layak bagi saya untuk kalian semua. Jika tidak selama 1 milenium selama saya ada, tidak ada yang berani menyakiti kerabat Anda. Qin Yu mengangguk. Segera Qin Yu berbalik untuk melihat ke arah orang yang dicintainya. Fei, Xiao Heo. Pergi. Qin Yu benar-benar tidak tahan. Dengan perasaan keberangkatan sekaligus dengan satu gerakan, sosoknya langsung terbang ke langit pergi. Hao Fei, Hei dan 3 monster Ice Lion mengikuti dan terbang menjauh dari Misty Villa. Qinde, Qin Feng, Qin Sheng dan Feng Yuxi semua memandang Qin Yu saat ia terbang ke cakrawala. Masing-masing diam-diam berharap Qin Yu baik di hati mereka. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.